Hai semuanya, gimana kabarnya? Sehat selalu kan? Selamat datang lagi di channel video pembelajaran SD Nasional Plus Tunas Global kelas 6. Di video pembelajaran kali ini, kita sudah sampai ke tema 9 di materi pembelajaran Bahasa Indonesia. Dan yang akan kita pelajari adalah tentang bagaimana mengidentifikasi tokoh dalam teks fiksi. Oh ya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Masih ingat kan di pembelajaran kemarin, kamu sudah banyak belajar tentang teks non-fiksi. Dari mencari topik, gagasan utama, dan mencari informasi penting. Kalau kamu belum nonton, bisa buka link di atas ini atau yang di deskripsi bawah ya. Sekarang, yang akan kita bahas adalah tentang teks fiksi dan bagaimana mengidentifikasi tokoh di dalamnya. Apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah cerita yang tidak terjadi sebenarnya dan berdasarkan imajinasi atau hayalan semata dari penulisnya. Lalu, apa saja contoh teks fiksi itu? Ada macam-macam ya contoh teks fiksi. Di antaranya adalah novel, cerpen, fabel, dan dongeng. Itu contoh-contoh dari teks fiksi. Teks fiksi sendiri memiliki unsur-unsur yang membangun cerita di dalamnya. Apa saja unsur-unsur teks fiksi? Unsur-unsur teks fiksi terdiri dari 1. Ada tema cerita, 2. Ada tokoh, 3. Ada alur, 4. Ada latar, 5. Itu ada konflik, dan yang keenam ada amanat. Keenam unsur itu bisa juga disebut sebagai unsur intrinsik cerita. Di pembelajaran kamu hari ini, yang akan kita bahas hanya 2 unsur pertama itu tadi dulu ya, yaitu tema cerita dan tokohnya. Sekarang, ayo kita mulai dari tema. Apa itu tema? Tema dalam teks fiksi artinya adalah suatu pokok atau inti permasalahan yang mendasari suatu cerita. Kemudian, bagaimana cara mengidentifikasi tema teks fiksi? Bagaimana kita mencari tema teks fiksi? Cara untuk menentukan tema adalah dengan membaca dulu keseluruhan ceritanya. Pahami ceritanya. Setelah itu, tentukan tokoh utama yang mengalami kejadian atau masalah. Lalu, tentukan masalah yang dihadapi tokoh tersebut. Nah, biasanya tema cerita berkaitan erat dengan permasalahan si tokoh tadi itu. Sekarang lanjut ke unsur teks fiksi yang kedua, yaitu tokoh. Tokoh adalah seorang yang mengalami peristiwa dalam sebuah cerita fiksi. Dalam sebuah cerita fiksi, setiap tokoh itu memiliki peran, tindakan, dan sifatnya masing-masing. Kamu dapat mengetahui sifat tokoh tersebut dari kalimatnya saat bertutur dan ciri-ciri sifat yang dijelaskan oleh si penulis. Tokoh sendiri dalam teks fiksi bisa dibagi menjadi 2, yaitu ada tokoh utama dan tokoh tambahan atau tokoh pendukung. Tokoh utama adalah tokoh yang memegang peran penting dalam suatu cerita. Tokoh utama sangat penting karena merupakan penggerak cerita. Sementara, tokoh tambahan adalah tokoh yang melengkapi kehadiran tokoh utama. Jika kamu membaca sebuah cerita, pasti setiap tokoh memiliki sifat-sifat yang berbeda. Kamu juga harus bisa mengidentifikasi sifat dari tokoh-tokoh tersebut, baik itu si tokoh utama atau tokoh tambahannya. Misalnya,
Contoh dari sifat tokoh itu ada yang murah hati, rajin, terampil, disiplin dalam bekerja, tidak mudah putus asa, atau ada juga yang kikir, pendendam, pemalas, dan masih banyak lagi yang termasuk dalam sifat-sifat tokoh. Kamu dapat menentukan tokoh utama dengan membaca keseluruhan teks, lalu mengamati dialog yang ada pada teks. Ketika membaca, kamu bisa berimajinasi mengenai sosok yang ada dalam peristiwa tersebut dan bagaimana latar peristiwanya. Bayangkan di dalam otak kamu sosok tokoh dan latarnya. Oh ya, informasi-informasi yang kamu peroleh dari sebuah cerita fiksi juga bisa disajikan kembali dalam bentuk ringkasan. Dan di video sebelumnya, kamu juga sudah belajar kan? Ringkasan itu adalah cara menyajikan teks atau peristiwa yang panjang ke dalam bentuk yang disingkat dan efektif. Sekarang, ayo kita sama-sama baca teks fiksi berikut ini. Kemudian sambil dibaca, sambil juga coba kamu perkirakan apa tema dan siapa saja tokoh utama dan tokoh tambahannya. Lalu bagaimana sifat tokoh-tokoh tersebut? Ayo kita baca. Hari ini, Tony akan mengikuti perkemahan Sabtu Minggu. Sebelum berangkat, ia telah menyiapkan barang-barang keperluannya. Setelah pamit pada orang tuanya, Tony pun berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Tony melihat teman-temannya sudah berkumpul di depan kantin. Ia bertemu dengan Johnny dan Made. "Aku senang sekali, akhirnya kita akan berkemah," seru Tony. "Aku juga, Tony. Semalam aku tidak bisa tidur karena membayangkan hari ini," seru Made. Mereka pun membayangkan kegiatan yang menyenangkan di perkemahan nanti. Mereka akan memasang tenda, tidur di alam terbuka, dan membuat api unggun. Tidak lama kemudian, Pak Guru pun meminta para siswa untuk berkumpul di lapangan. Ia memeriksa seluruh perlengkapan berkemah dan membaca daftar hadir. Setelah selesai, mereka pun berangkat dengan bus. Sesampainya di tempat perkemahan, Pak Guru memandu siswa agar berkumpul dan memasuki area perkemahan. Hari sudah menjelang sore. Para siswa dipandu untuk membuat tenda. Setelah itu, mereka pun membersihkan tenda dan merapikan barang-barang yang dibawa. Setelah tenda siap, Pak Guru meminta para siswa untuk bekerja sama. Anak laki-laki mengumpulkan ranting, sedangkan anak perempuan mengumpulkan dedaunan kering. Mereka pun membuat api unggun. Tidak lama kemudian, terdengar suara Made mengeluh. Ia mencari-cari sesuatu dari dalam tasnya. "Senterku hilang. Aku tidak bisa melihat apa-apa nanti," katanya dengan nada sedih. "Mungkin kamu lupa membawanya, Made. Bagaimana jika kita menggunakan senterku bersama?" tanya Tony. Made pun mengiyakan. Dia senang akhirnya bisa ikut acara meskipun senternya ketinggalan. Malam pun tiba. Anak-anak diminta berkumpul di tengah lapangan. Tony melihat ke langit. Ia melihat banyak sekali bintang yang bersinar malam itu. Cahaya bintang sangat terang sehingga semua yang ada di depannya terlihat jelas. "Begitu indah ciptaan Tuhan," ujar Tony dalam hati. Gimana? Kamu sudah menemukan tema dan tokoh-tokohnya tadi belum? Ayo sekarang kita cari bersama-sama. Tema cerita tadi itu adalah pengalaman mengikuti perkemahan Sabtu Minggu. Jelaskan bagaimana si Tony, Johnny, Made, dan Pak Guru dan anak-anak yang lainnya. Itu dari mulai persiapan, proses keberangkatan dari sekolah, kejadian ada di perkemahannya apa-apa saja. Nah, jadi secara keseluruhan bisa disimpulkan tema tadi adalah pengalaman mengikuti perkemahan Sabtu Minggu. Kemudian menurut kamu siapa saja coba tokoh yang ada di cerita tadi? Ada beberapa ya, yaitu ada Tony, Johnny, Made, dan Pak Guru. Lalu siapa tokoh utamanya? Ya, tokoh utamanya adalah Tony.
Sedangkan tokoh tambahannya ada Johnny, ada Made, dan ada Pak Guru. Sekarang ayo kita lihat sifat-sifat mereka bagaimana. Si Tony itu memiliki sifat setia kawan. Ini bisa kita lihat dari bagaimana Tony mau menggunakan senternya bersama-sama dengan Made. Sedangkan Made, dia memiliki sifat yang agak teledor. Ini kita bisa lihat dari bagaimana dia kehilangan senternya tadi. Padahal sebetulnya sudah dibawa dari rumah. Gimana? Mudah kan cari tema dan tokoh dan sifat-sifatnya? Oke, selanjutnya sebagai tugas, kamu bisa baca tugas berikut ini, bacaan berikut ini. Kemudian, coba kamu cari sendiri tema cerita ini bagi apa, tokohnya siapa saja, dan bagaimana sifat masing-masing tokoh pada cerita ini. Lalu, coba juga buat ringkasan ceritanya. Nanti videonya bisa kamu putar kembali dan pause untuk bisa membaca lebih jelas. Oke, selamat berlatih ya. Terus rajin membaca. Terima kasih sudah memperhatikan. Ini saja video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, dan selalu bahagia. Dah.